Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Pena Sang Kiai, jumpa lagi jumpa di channel yang pasti Anda tunggu-tunggu, yaitu channelnya Kiai Syarif Rahmat Official. Dan hari ini alhamdulillah saya mudah-mudahan berharap pada Anda yang ada di rumah sehat walafiat dan masih tetap menanti tayangan ini. Jangan lupa untuk bisa langsung mensubscribe, like, and comment, dan juga pastinya Anda ingin jadikan jari-jari Anda sebagai lahan ibadah, sebarluaskan channel ini. Nah, baik sahabat Pena Sang Kiai, yang sebentar lagi kita akan memberi makna dan juga mengungkap data. Akhir-akhir ini kebanyakan masyarakat Indonesia sedang gandrung untuk mengkoleksi barang-barang kuno, dari mobil kuno, dari motor kuno, dan yang sebagainya. Dan hari ini kita akan coba bahas bagaimana sih falsafahnya dalam Islam untuk mengkoleksi barang-barang kuno. Dan kebetulan guru kita tercinta Abi Kiai Haji Deden Syarif Rahmat juga memiliki koleksi-koleksi yang kuno, seperti sepeda ontel, piringan hitam, dan lain-lainnya. Nanti bagaimana serunya, sekarang langsung saja kita akan berikan waktu kepada guru kita tercinta Abi Kiai Syarif Rahmat. Silakan Kiai. Sebelumnya saya ingin bercerita bahwa di rumah saya itu hampir semua barang-barang kuno. Karena memang dari dulu saya punya hobi mengkoleksi barang kuno. Alhamdulillah ada mobil juga, mobil kuno. VW tahun 1969. Ya. Saya masih rawat dan pelihara. Ada juga piringan hitam. Saya ada mungkin 7 atau 8 jenis tipe piringan hitam saya pelihara, dan alhamdulillah semuanya baik. Kemudian ada juga mohon maaf, piringannya itu mungkin ada 2000 piringan hitam mungkin rumah saya itu. Jadi 2000 ya Kiai? 2000 piringan hitam ada dari semua. Makanya ketika saya ke Mesir juga yang saya cari adalah piringan hitam Ummu Kalsum, di samping kitab-kitab tua. Dan saya hobi. Terus ada juga motor tua Lambretta, tidak tahu tahun berapa itu. Ada juga sepeda tua. Nah, kalau sepeda tua saya agak banyak. Salah satu yang paling tua itu sepeda Gazelle. Gazelle tipe 3, seri 3 tahun 1929. Nah, itu mungkin hobi lah. Pertama hobi, dan di rumah saya juga kitab-kitab tua, mushaf Quran tua, itu saya koleksi. Dan yang paling membahagiakan adalah bahwa leluhur kami itu ternyata adalah para penulis kitab kuning. Jadi menulis kitab kuning, walaupun salinan dari kitab-kitab para ulama terdahulunya yang umurnya sudah 200-an tahun lebih. Itu alhamdulillah jatuhnya juga ke tangan saya, diwariskan oleh Simbah Mbah Buyut ke atas, jatuhnya juga di sini alhamdulillah. Jadi itu satu kebanggaan tersendiri, bahagiaan sendiri, seolah-olah saya berada di hadapan mereka. Nah, apa sih urgensinya kita mengkoleksi barang tua? Pertama, bahwa barang-barang tua itu berbicara kepada kita tentang sejarah masa lalu. Kita membayangkan bagaimana kehidupan mereka zaman itu, dan sekaligus juga bagaimana orang-orang terdahulu juga sudah berkarya dengan sangat luar biasa. Bagaimanapun juga yang sekarang adanya itu karena ada yang lalu. Gitu. Saya ingat ada kaidah di dalam cara kehidupan dari para ulama Nahdlatul Ulama, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Belum habis ya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu
bil jadidil aslahi. Al-muhafadzul ala qadimis salih artinya memelihara barang jadul yang masih baik dan berfungsi. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan juga kita menerima dan mengambil barang produk baru yang lebih berguna. Ini kaidahnya. Jadi salih dan aslah. Sesuatu kalau masih berfungsi, masih berguna, pergunakan dia. Tetapi kalau diperlukan karena ada produk baru yang lebih istimewa, ambil dia. Supaya kita tidak ketinggalan zaman. Nah ini. Kadang kita berpikir adalah keindahan. Tidak berpikir tentang kebaikan. Misalnya gini. Kalau kita ditanya mana yang lebih sehat. Naik sepeda atau naik motor? Pasti orang akan mengatakan naik sepeda lebih sehat daripada naik motor. Naik sepeda lebih baik daripada naik motor. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih enak? Naik sepeda atau naik motor? Pasti naik motor lebih enak daripada naik sepeda. Lalu tanya kita sekarang, mana yang kamu pilih? Ke masjid naik sepeda atau naik motor? Umumnya kita pasti akan mengambil naik motor. Tentu punya pertimbangan baru. Pertimbangannya apa? Cepat. Karena kita dikejar dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Dia menjadi lebih baik karena dibutuhkan oleh kecepatan waktu. Tetapi naik sepeda menjadi lebih baik kalau yang dibutuhkan adalah kesehatan. Nah, seperti itu berpikir kita. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi kita tidak dikejar waktu, dalam kondisi kita tidak terburu-buru, dan perjalanan tidak terlalu jauh, saya lebih memilih naik sepeda. Kenapa? Itu lebih sehat. Kita tidak punya waktu banyak untuk beribadah, untuk berolahraga selama ini. Kalau dulu kita mungkin, saya suka badminton, suka main poli, suka tenis meja, suka sepak bola, saya apapun saya suka. Tapi sekarang kesempatan kita sudah seperti ini, sudah jarang melakukannya, mungkin sudah hampir 10 tahun tidak badminton, ya sisa-sisa waktu yang ada yang kita miliki hanya barangkali yang bisa dengan naik sepeda. Itu pun kita lakukan ketika memang tidak ada kegiatan. Bahkan sekarang untuk menjaga supaya sepeda itu tetap ada, ketika saya mau ceramah di satu daerah, saya pesan sama panitia, saya nanti malam ceramah, paginya ngontel dulu kita sama-sama. Nah, itu kita kerjakan misalnya di Bandung kan. Kita pernah di Bandung Barat, malam hari kita akan ceramah, paginya saya hubungi teman-teman di Bandung, di Borma, di daerah Cileunyi, kita ngontel, muter lewat GBLA, kemudian ke Sumarekon, itu sejauh 60 km. 60 km kita selesai ngontel, istirahat, malamnya ceramah. Dan itu enak saja kita, karena habis ngontel kan capek, kita tidurnya nyaman gitu. Baik, Kiai, ini menarik sekali nih tadi kupasan Kiai. Mungkin bisa lebih lanjut nggak Kiai, kalau misalkan ada nggak sih, apakah Rasulullah juga menyontohkan mengkoleksi barang-barang kuno? Terus yang kedua, sejak kapan sih nih, kalau misalkan saya langsung masuk ke pribadinya Kiai, dari kapan mengumpulkan barang-barang kuno nih Kiai? Saya koleksi barang kuno itu mungkin sudah lebih kurang ya 20 tahun ya, 20 tahun. Dari Kiai ini seorang Kiai, seniman juga, musisi juga. Ya, saya punya hobi dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Karena apa? Saya ingin melihat bahwa sarana dan medan dakwah itu makin luas. Dimanapun kita harus bisa berdakwah dan kita tidak boleh ketinggalan oleh orang-orang yang kita dakwahi. Ya. Ketika orang-orang misalnya main bernyanyi, insya Allah saya bisa nyanyi apapun ya, bisa. Saya Kusplus juga, saya punya lagu kaset Kusplus sekitar 300 kaset itu ada. Bahkan ketika Pak Yon mau wafat, itu sempat ingin bertemu saya dulu, Yon Kuswoyo. Beberapa bulan sebelumnya saya datang ke sana, saya kebetulan memborong satu buku di Taman Mini. Kita borong buku 40 tahun Kusplus, saya bawa ke sana. Pak Yon punya enggak? Saya enggak punya. Akhirnya saya beri beliau satu, dan ketika mau wafat itu, kerabatnya datang ke rumah, katanya Pak Yon Kuswoyo sakit, ingin ketemu Pak Yai. Nah, saya malam Jumat ke sana dengan Umi, istri, dengan teman-teman sebahagian. Jam 9 malam kami selesai berbincang-bincang, canda sama beliau yang sudah di pembaringan, walaupun sudah sakit, tapi beliau masih sempat guyon. Dan untuk malam itu saya bilang ke anaknya si Harry Her, ini mungkin penting kenang-kenangan buat kita berfoto dengan ayah di sini. Foto, dan insya Allah karena malam itu kami selesai silaturahim jam 9 kira-kira, besoknya jam 4 pagi subuh itu wafat. Saya yakin itu foto terakhir saat beliau hidup dengan saya. Di foto terakhir hidup dengan saya. Di saya ingin bahwa hidup kita itu bisa seperti Nabi Sulaiman. Bisa berbicara dengan segala binatang lah.
Jangan cuma dengan manusia, dengan jin bisa komunikasi, dengan burung bisa komunikasi, bahkan hewan-hewan yang selama ini bermusuhan antara kambing dengan macan di depan Nabi Sulaiman itu bisa damai, bisa ngobrol bersama. Maksud saya begini, seorang dai, seorang kiai, seorang ulama, seorang mubalik itu hendaknya dia punya bahasa semua manusia. Dia bertemu dengan orang yang bisa baca kitab, usahakan dah jangan bodoh-bodoh amat baca kitabnya. Jangan sampai kita baca tasrif saja salah misalnya gitu kan. Bertemu dengan orang yang ahli Al-Quran, minimal tahu bahwa Al-Quran itu ayatnya sekian. Jangan sampai nanti ada yang menyebutkan surat Al-Isra 176 ayat itu kan, jangan sampailah. Kalau kita bertemu dengan tukang hadis, minimal kita tahu mustalah hadis. Kita bertemu dengan seniman, kita bisa tahu lagu, paling tidak kenal siapa penyanyi dangdut minimal. Itu sekedar untuk komunikasi saja. Kalau kita ketemu dengan para ahli pengobatan, paranormal, dukun, minimal kita tahu bagaimana cara ruqyah yang baik dan benar. Dan gitu seterusnya kita. Jadi ini semua kita pergunakan untuk sarana kita berkomunikasi dengan semua orang sehingga kita bisa berbicara dimanapun kita berada. Dan itu yang membuat dakwah kita bisa berhasil insya Allah. Nah untuk Nabi Muhammad, sebetulnya kita lihat saja di Quran misalnya. Ada ayat, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan di muka bumi untuk manusia beribadah kepada Allah itu adalah yang yang diberkahi dan dia menjadi bukti kebenaran bagi seluruh alam. Itu dulu Nabi Ibrahim pernah ditugaskan Allah untuk membina Baitullah dan qila menyerukan ibadah haji di atas sebuah batu. Nah, yang kita sebut dengan Maqam Ibrahim. Nah, batu itu kan tentu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang wafat. Nah, tetapi ketika Umar bin Khattab melihat itu, beliau usul kepada Rasulullah, alangkah indahnya wahai Rasulullah kalau tempat ini selesai tawaf kita sholat sunatnya di sini di Maqam Ibrahim. Lalu turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah Maqam Ibrahim tempat sholat. Ini kan sebuah pelestarian sejarah. Ada barang situs yang sangat klasik 5.000 tahun mungkin sebelum Rasulullah. Lebih kurang itulah ya. 3.000 atau 5.000 tahun sebelum Rasulullah, berbentuk batu, dipertahankan, tidak dihancurkan, bahkan dilestarikan dengan cara menjadikannya sebagai tempat sholat sunat. Itu cara melestarikan kita. Jadi kalau cuma disebutkan ini ada sejarahnya ini, mungkin orang akan seenaknya bisa hilang. Tapi begitu dijadikan tempat sakral, tempat beribadah, dia lestari. Dan itu adalah melestarikan barang jadul. Nah, model-model seperti ini termasuk juga batu antara Safa dan Marwah. Batu antara Safa dan Marwah itu ada zaman Nabi Ibrahim juga. Itu lestarikan. Termasuk Jamarah tempat jumroh kita juga. Itu batu tugu-tugu itu adalah lambang bagi setan-setan yang pernah dilempar oleh keluarga Nabi Ibrahim. Itu upaya melestarikan sejarah. Bagaimana dengan para sahabat Nabi? Subhanallah, para sahabat Nabi. Jangankan baju Rasulullah, rambutnya yang jatuh dijaga. Dijaga. Pedang Rasulullah dijaga. Apapun yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab itu, ditelusuri, dicari untuk melestarikan. Rasul pernah sholat di sini, kata orang. Pernah, betul. Dia sholat di situ. Rasul pernah duduk di sini, beliau duduk di situ. Itu namanya melestarikan barang jadul sebetulnya. Juga napaktilah sejarah yang sangat luar biasa. Itu dijaga. Nah, dan jangan lupa, sesuatu barang jadul jika dia memiliki nilai sejarah yang dia bisa berbicara tentang harinya saat dia berada, dijaga oleh Quran. Lihat Fir'aun misalnya, fal yauma jika bibadanika litakuna man khalfaka ayah. Hari ini jasadmu hai Fir'aun, kami selamatkan dan utuh sampai hari kiamat supaya menjadi bukti dan pelajaran bagi orang-orang di belakang kamu. Badan Fir'aun walaupun kerem di lautan, diangkat sampai hari ini masih utuh, masih ada badannya. Itu barang jadul. Andai kata saja badan Fir'aun itu hilang, orang akan berkata Quran bohong, ceritanya bohong. Katanya Fir'aun pernah ada. Tidak pernah ada Fir'aun itu. Wong barangnya ada saja, banyak orang yang tidak beriman kok. Jadi barang-barang jadul kalau ada kaitan dengan sejarah, lestarikan dia. Makanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di Indonesia Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuburan tempat wali dilestarikan. Durhaka orang yang menghancurkannya karena dia tidak tahu sejarahnya. Masya Allah, luar biasa ini.
Karena memang fenomena-fenomena sekarang kan Kiai kalau misalkan bicara tentang barang jadul pasti ujung-ujungnya dianggap bahwa ini bisa menimbulkan syirik, bid'ah segala macam, khususnya misalkan kayak pecinta keris segala macam, ujung-ujungnya disifat yang berbau-bau mistis saja ujung-ujungnya. Nah, itu bagaimana kita mencikapinya Kiai? Ya orang kalau bikin definisi kudu bener dulu. Apa itu syirik, apa itu tauhid kudu jelas. Nanti saya ingin bicara lebih panjang lebar ketika membahas masalah tabaruk dan tawasul insya Allah masalah ini. Tetapi ini saya sabit sedikit dulu. Bagi orang Arab mungkin senjata yang berharga adalah pedang. Kan? Bagi orang Aceh, rencong. Bagi orang Sunda, kujang. Bagi orang Madura, celurit. Bagi orang Jawa atau sebagian besar Indonesia adalah keris. Seburuk apapun keris itu pernah berjasa untuk membunuh musuh-musuhmu, tahu enggak? Ketika kita dijajah, kita pernah menggunakan keris juga untuk membunuh mereka di antaranya. Dia berjasa, sedangkan kamu yang bilang musyrik, jasamu apa untuk negeri ini? Nilai keris lebih mahal daripada Anda, saya bilang. Makanya saya bilang kalau Anda datang ke rumah saya paling cuma segelas air, tapi kalau keris yang datang saya beli ratusan juta mungkin ada duitnya. Kalau mahal itu sejarahnya ada. Nah ini sekarang fenomena satu lagi koleksi Kiai adalah sepeda ontel nih. Kenapa Kiai? Kok sepeda ontel, kenapa nggak yang lain? Kenapa Kiai menitik beratkan kepada sepeda ontel ini? Ada falsafah apa yang Kiai, atau ada daya tarik apa yang Kiai bisa melihat dari sepeda ontel ini? Kita ini kan bangsa yang welcome, sangat welcome. Ya. Kita tidak pernah menolak bangsa manapun, kita tidak pernah menolak etnis manapun, dan kita tidak pernah menolak barang apapun selama dia berguna. Datang orang Arab kita sambut karena datangnya dengan adab. Datang orang Cina tidak kita hina, bong mereka datangnya juga tidak menghina. Datang orang Jepang kita terima, bong mereka sopan. Datang orang Eropa kita terima, tidak pakai sampah serapah, tidak pakai sumpah serapah. Dan kita sekarang sedang berbicara bahwa sepeda itu dulu dibawa oleh penjajah, tapi jujur kita juga menggunakannya, bukan? Penjajah sudah pulang, barangnya masih ada. Dia tidak ada hubungannya dengan agama, sholat, enggak, tidak ada hubungannya. Dia adalah bagian dari karya manusia yang bisa memberikan manfaat. Tapi pas apa yang kita ambil sebetulnya? Satu, saya ingin melihat betapa barang ini pernah berjasa, berjuang untuk bangsa kita. Bung Karno naik sepeda, Pak Harto naik sepeda, Yamin naik sepeda. Itu orang-orang besar dulu naik sepeda. Saya membayangkan betapa menderitanya mereka berjuang berat kok hanya dengan sepeda gitu loh. Ada orang naik sepeda Surabaya sampai Jakarta. Kita tidak sanggup. Jadi apa yang hendak kau banggakan di hadapan bangsa ini dengan gayamu yang petantang-petantang itu? Coba naik sepeda kalau kuat kamu. Leluhurmu dulu berjuang dengan sepeda. Kemudian sepeda juga melambangkan kesederhanaan. Orang tidak bisa sombong dengan sepeda. Sombong ngebut aja kalau bisa. Ini sombongkan tenagamu, apa sombongnya? Nggak bisa. Dan ada pelajaran. Satu, bahwa sepeda itu dia tidak pernah minta biaya. Dia tidak minta bensin, tidak minta diempanin, tidak minta apa-apa. Cukup sekali diberi oli, dia berjalan seumur hidup. Kalau kempes itu karena salahmu sendiri dengan banmu itu. Bukan salah sepedanya, kamu yang salah. Kalau digantung dia awet. Sepeda itu seperti istri. Kiai, dengan kesibukan Kiai yang begitu super padat, jadwal ngajar, jadwal pengajian, lalu bagaimana Kiai bisa memberikan ruang waktu untuk mencari hobi Kiai ini dari sepeda, piringan hitam? Bagaimana? Apakah tidak ada orang-orang yang merasa dirugikan atau misalkan dari pihak keluarga, segala macam, apa mendukung semua atau gimana Kiai? Alhamdulillah saya punya istri itu tidak pernah neko-neko, tidak pernah punya permintaan. Jangan diminta, cuma saya ada, itu aja. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya langsung hopeless pas dengernya itu. Syukur ya, syukur. Waktu-waktu yang terluang gitu. Biasanya saya mendapat barang-barang jadul itu dari tempat yang jauh, biasanya pulang pengajian, pulang ceramah, terus lewat pulang mampir di
tempat jadul, atau sebahagiannya juga justru dari teman-teman yang jamaah yang baik. Sepeda saya pertama itu sekitar 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu saya habis ceramah di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian diajak mampir oleh seorang kiai. Sampai di rumah beliau, saya melihat sepeda. Ini sepeda siapa? Bagus banget. Punya saya, Phil. Oh, udah. Saya pulang saja. 2 minggu dikirim di paket sini. Loh, ini apa maksudnya? Loh, gimana? Nabi kan bilang katanya senang sepeda ini. Bukan senang nanya bagus, saya bilang. Tapi kami memahaminya senang, ya sudah kami kirim saja. Dan termasuk sepeda yang paling tua kita itu punya saudara kita yang artis yang sangat terkenal. Haji Mas'ud Siddiq, penyanyi lagu Gambus Duda itu. Saya mendengar dari seseorang bahwa beliau mau jual sepedanya. Saya ke sana coba lihat. Ketika sampai ya kita ngobrol-ngobrol, biasa nyanyi-nyanyi Gambus, lagu-lagu Quran, karena beliau memang luar biasa, ahli. Terus Bang Haji katanya mau ada yang jual sepedanya karena beliau punya banyak sepeda. Enggak lah katanya. Jadi saya dengar dari ini katanya menjual. Mosok sama Kiai dijual katanya. Terus Kiai tunjuk yang mana nanti bawa aja. Persaudaraan. Kita dibawa ke apa namanya showroom sepedanya itu yang banyak, sekitar 20 sepeda mungkin ada. Saya pegang. Tapi dia, Kiai mau nggak? Saya tunjukkan sepeda yang paling tinggi, yang bagus. Ini. Wah, tinggi sekali, kaki saya tidak sampai. Tapi ini yang paling tinggi memang. Sudah pada kerodok juga. Gazelle seri 3. Yaudah saya ini aja saya bawa. Jadi itu persaudaraan. Dan terjadi bukan pada 1, 2 orang, puluhan orang. Antar penggemar sepeda itu saling memberi. Dan saling beritahu. Bahkan sekarang alhamdulillah kita dengan wasilah ini sudah berapa majelis munajat yang baru sudah terbentuk. Kami bikin majelis munajat di namanya Mustika Ratu. Itu saya bikin sendiri singkatannya. Jadi munajat sepeda tua Karageman Setu. Saya singkat munajat sepeda tua Indonesia Karageman Setu. Jadi Mustika Ratu. Ternyata belakangan katanya di situ ada keramat orang dari Cirebon, ulama yang salah satu kekayaannya adalah mustika. Di daerah sekitar Jonggol, Harvest itu. Masya Allah kan. Akhirnya kami bersaudara. Kita bersaudara, sering kumpul. Itu tadi. Saya mencoba untuk mencari peluang sedikit-sedikit untuk mencari apa yang menjadi hobi saya di sela-sela waktu yang ada untuk sambil nambah saudara. Baik, Kiai, ini luar biasa ditarikan pemaparan Kiai menambah lagi khasanah pemikiran-pemikiran kita. Dan buat pemirsa Pena Sang Kiai, sekali lagi kita informasikan kepada Anda bahwasannya guru kita tercinta sudah membuat sebuah kitab yang jilidnya ini ada 16 jilid bertema atau berjudul 40 Goresan Pena Sarif Rahmat, di mana dalamnya adalah masalah-masalah tentang agama Islam, baik fikih dan lain-lainnya. Bagi Anda mungkin para dai, para ustadz bisa memiliki ini, atau kita yang masyarakat umum juga bisa memilikinya. Caranya cukup gampang. Anda cukup bisa melihat di link di bawah kita. Anda bisa membelinya dengan pihak online. Cukup telepon atau bisa menuju ke toko-toko online kita. Dan sekali lagi, ini ada 16 jilid. Anda bisa membelinya secara runut atau bisa membelinya secara retail. Dan sekarang kita balik lagi untuk kembali lagi berbincang-bincang. Abi, ini ada hal yang menarik ya. Kalau misalkan tadi saya melihatnya Kiai selalu memiliki sebuah hal-hal yang sifatnya original. Sepeda original. Terusnya piringan hitam hampir puluhan sampai ribuan original semua. Nah, ini bagaimana juga dengan sikap orang Islam ya dalam beribadah dan berdoa? Apakah memang juga harus menggunakan hal-hal yang original kah, atau boleh dengan yang lain-lainnya, Kiai? Ya tentu saja. Nabi pernah mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah sunnat rasulih. Aku tinggalkan di tengah kamu yang langsung peninggalan Nabi loh ya. Peninggalan Nabi itu. Jadi originalnya. 2 perkara yang jika kamu berpegang pada keduanya tidak akan tersesat selamanya. Yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya ini. 2 ini barang original. Nah, tetapi barang original itu kan kemudian diwariskan. Diwariskan kepada, kalau Rasul pada keluarganya, pada sahabatnya kemudian pada tabi'in, tabi'in, para ulama, terus turun-temurun diwariskan. Nah, kita harus mencari. Karena sudah bertebaran kemana-mana produk ini kan. Bertebaran, ada yang sudah dicampur aduk. Ibarat sepeda itu, mungkin frame-nya itu logonya Gazelle, tahu-tahu malah dia Humber.
atau Humber garpunya mereknya malah Philips. Nanti itu belum juga lainnya. Mungkin berkonya, mungkin spakbornya, mungkin rantainya, mungkin piringannya, mungkin gearnya itu sudah dioplos dengan yang lain. Kita wajib mencari yang original kalau mau puas. Makanya saya berjuang habis-habisan dalam tanda petik ya berjuang itu mencari barang-barang yang original. Hari ini saya satu yang belum sempurna itu Fongres Gapit. Fongres Gapit itu Fongres yang batangnya tuh double. Nah itu cuma separuh dari pedalnya itu lepas putihnya hilang. Itu saya cari setengah mati susah sampai sekarang nggak ada menemu. Saya bukan lagi minta kepada pemirsa ini, tidak. Saya ngasih tahu ini model pemikiran saja ya, bahwa kalau ada syukur ya. Kalau ada yang menyediakan syukur itu. Itu saya cari nggak ketemu-temu. Dan saya akan pertahankan daripada saya mencopot yang ada, lebih baik sabar. Apa adanya, saya puas. Nah, sekarang orang kan cenderung gini, kalau melihat sepeda itu yang keren-keren, yang meling-meling. Ketika sepeda saya yang dari Bang Mas'ud itu akan saya cat, sudah saya bawa ke bengkel. Musa cat di Tangerang, itu teman-teman nanya ke sini, mana sepeda itu? Saya bilang itu sepedanya ada di bengkel cat. Jangan dicat, itu hilang orinya. Saya bilang bengkel batalkan, bawa pulang. Dan pulang ke rumah masih dalam keadaan utuh. Kenapa? Ori, lain kepuasan. Orang boleh bangga dengan cat yang baru dengan yang meling. Tapi orang akan berkata, saya suka dengan yang original ini. Orang boleh berkreasi dengan macam-macam pemikiran. Tapi Quran dan Sunnah tetap lebih baik daripada yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa misalnya berdoa itu dengan macam-macam doa bikin manusia. Boleh, manusia bebas minta pada Allah. Tetapi saya lebih senang doa yang original. Apa tuh doa yang original? Iya, kitab munajat yang kita susun itu. Doa yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Al-Hadis. Yang lain boleh-boleh, tetapi saya mohon maaf, saya lebih suka yang original. Kenapa? Kalau original itu mahal harganya. Sekarang nggak seri 3 misalnya, tahun 1929, itu bisa 40 juta harganya. Barangnya sudah kelihatan jelek, tapi original. Hilang saja satu bagian atau 10% yang tidak originalnya, akan turun harganya. Begitupun doa bagi saya. Semua doa baik, semua doa silahkan selama sesuai kaidahnya. Tapi izinkan saya untuk berdoa dengan yang original. Karena apa? Mahal, dan itu pesan Nabi sendiri. Sudah kutinggalkan 2 perkara yang langsung ditinggalkan oleh Rasulullah, Quran dan Sunnah. Baik. Kiai, kalau misalkan tadi kan Abi bilang pada saat mengumpulkan barang-barang itu kan penuh dengan perjuangan, waktu, uang dan lain-lain. Bagaimana juga dengan mengumpulkan doa-doa yang original ini? Apakah memang butuh proses, waktu dan segala macam? Ya, sesungguhnya lah tidak terlalu lama kalau itu. Karena apa? Karena saya sudah terbiasa membaca wirid-wirid segala macam lah, hizib-hizib, aurat-aurat. Ya, saya baca semuanya sudah biasa dan itu jadi amaliyah saya. Tetapi kemudian ketika saya menghafal Al-Quran, lalu saya berpikir, sebanyak ini doa di dalam Al-Quran, sudah ditunjukkan bukti keampuhannya, kenapa jarang saya dengar di pengajian-pengajian, di acara-acara? Kalau doa itu selalu, malah kadang-kadang ada yang menggunakan doa berbentuk puisi, kan, pantun, baik itu bahasa Arab maupun Indonesia. Sekali lagi saya bilang, itu tidak masalah, tapi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, jangan dahului Allah dan Rasulnya. Jadi selagi masih ada yang di Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah sedapat mungkin kita lakukan. Setelah itu kita juga akan berdoa dengan bahasa sendiri tentu yang lebih mudah dan lebih terasa, dan kita juga tidak akan abai kepada doa-doa yang dianggit oleh para ulama. Masya Allah, luar biasa. Pasti pemirsa sahabat pena sang kiai juga akan bertanya-tanya, di mana sih saya dapatkan munajat ini? Anda bisa mendapatkan kitab munajat ini di Pondok Pesantren Ummul Qura, dan juga bisa menghubungi majelis-majelis munajat, atau mungkin secara aplikasi Anda bisa menggunakan di Google ya, kita cari di online-nya bisa. Dan berikutnya Kiai, masih ada waktu 3 menit, saya minta untuk 2 menit ini, apa sih Kiai pesan-pesan dan kesan untuk tema kita hari ini dengan temanya yang kuno, yang menawan ini? Saya menemukan satu penjelasan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Syafi'i itu punya 2 qaul, artinya punya 2 pendapat dalam banyak hal ya. Qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah fatwa beliau ketika beliau berada di Baghdad, dan qaul jadid ketika beliau berada di Mesir. Di antara 2 qaul ini banyak perbedaannya. Jadi begitulah manusia kadang-kadang berubah pemikirannya, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi berubah kesimpulannya karena berubah tempat yang ditempatinya. Apa yang difatwakan di Baghdad itu banyak yang berbeda dengan yang difatwakan di Mesir.
Nah, secara umum, barang yang baru biasanya dianggap lebih baik dan sempurna daripada yang lama. Tetapi bisa jadi ada barang lama yang sebetulnya juga lebih pas digunakan daripada yang baru. Perhatikan ini. Saya baca dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kullu mas'alatin fiha qawlan Syafi'i rahimahullah qadimun wa jadidun fa jadidu wa sahih wa 'alaihi al-'amal li'anna al-qadima marju'un anhu wastasna jama'atun min ashabina nahwa 20 masalah nahwa 20 mas'alatan aw aktsara wa qalu yufta fiha bil qadim. Setiap masalah di mana ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu pendapat qadim terdahulu, jadid dan pendapat baru, kaidahnya fal jadidu huwas sahih. Maka pendapat yang baru itulah, fatwa terbaru itulah yang benar dan ini yang diamalkan. Karena sesungguhnya yang terdahulu itu sudah dirujuk ya, dia sudah rujuk dari pendapat itu, tetapi wastasna jama'atun min ashabina. Sekelompok ulama dari sahabat-sahabat kami mengecualikan. Nah, masalahnya sekitar 20 masalah atau lebih. Jadi kaidahnya apa? Pendapat yang di Mesir yang jadid itu lebih diutamakan daripada pendapat yang di Irak qaul qadim di mazhab Syafi'i. Dan itu yang berlaku sampai hari ini. Yang diamalkan adalah yang di Mesir. Tetapi sebahagian ulama Syafi'i juga mengecualikan dalam 20 masalah. Dalam 20 masalah tetap lebih baik yang lama. Jadi amalkan yang lama, tidak pergunakan yang baru. Karena apa? Yang lama dipandang lebih baik dan lebih kuat. Itu sekitar 20 masalah atau lebih. Nah ini buat kita semua yang bermadzhab Syafi'i, jika nanti Anda menemukan perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah dalam berbagai pendapat, maka Anda hendaknya lapang dada. Karena sesungguhnya ada dua qaul Syafi'i dan ada juga dua murid-murid yang berbeda pendapat dalam menyikapi mazhab Syafi'i. Misalnya, saya ambil contoh terakhir tentang bacaan Al-Quran. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca Quran untuk orang yang meninggal dunia itu tidak sampai. Tetapi wa dhahaba jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasiru sawabuhal mayyit. Sekelompok imam atau ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan sampai pahalanya jika dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dua pendapat ini berkembang. Lalu jika di Indonesia, sesuaikanlah dengan budayanya di Indonesia. Jika ada orang meninggal dunia, dibacakan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kayaknya belum puas juga ya kita menerima irisan-irisan ilmu dari beliau. Masya Allah. Dan akhirnya kita dalam penghujung acara ada sebuah kesimpulan yang cukup menarik. Yang lama belum tentu buruk dan yang lama memiliki sebuah nilai pengalaman di situ. Saya ingin mengutip satu kata-kata beliau dalam sebuah bukunya di Pesan Berbintang. Berusahalah agar memberi manfaat setiap saat. Biarlah hadiahnya engkau petik di belakang hari. Meski tak sakit, sediakan segala macam obat. Suatu saat mungkin ada orang yang mencari. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.